Saudara sekalian, pada pembelajaran minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa saudara harus sudah mulai fokus kepada rencana saudara di dalam memilih 4 ranah gitu ya, atau 4 lingkup penelitian gizi yang kemarin sudah saya sampaikan. Masih ingat lingkupnya apa kemarin? 4 itu? Ayo, ada yang ingat kemarin? Gizi masyarakat. Gizi masyarakat. Kemudian Gizi klinik, gizi klinik. instansi, gizi teknologi dan lain. Iya, iya. Sudah merenungkah selama 1 minggu mau kemana? Sudah, Pak. Sudah mulai ada gambaran mau fokus kemana dari 4 ranah atau 4 lingkup itu? Sudah. Sudah. Nur Kafifah, kira-kira mau kemana? Gizi masyarakat, Pak. Gizi masyarakat. Oke. Rani masih di pantai ya ini ya. Rani mau kemana? Gizi klinik mungkin, Pak. Belum tahu, mungkin. Oh, oke. Ingin nangani pasien, Rani? Iya. Iya, oke. Hilwa, mana Hilwa? Hilwa? Wah? Mau kemana, Wah? Gizi teknologi pangan. Teknologi pangan. Iya. Ya, minimal dari renungan selama 1 minggu, saudara-saudara sudah mulai harus bisa memetakan diri mau kemana itu, ya. Kalau belum bisa mengerucut jadi 1, bisa memiliki cadangan, jadi ada 1 dan 2. Gitu ya. Nah, nanti saya akan memberikan contoh-contoh tema atau judul penelitian gizi yang sudah terpublish ya, dari sebuah jurnal. Namun saya akan masuk dulu pada pengantar tentang lingkup penelitian gizi yang kemarin supaya lebih detail lagi. Oke. Ya, saya share screen dulu ya. Nah, saudara sekalian, penelitian ini memang kalau dipikir secara mendalam, tentunya penelitian ini juga sangat luas sekali. Namun kita sudah harus mencoba untuk masuk secara spesifik pada penelitian gizi. Karena yang saya sampaikan bahwa goal-nya dalam waktu dekat, saudara harus bisa membuat sebuah mini proposal. Gitu kan? Nah, membuat mini proposal ya, yang merupakan luaran yang paling terdekat, ini nanti bisa dilanjutkan menjadi proposal penelitian karya ilmiah sebagai tugas akhir dari masa pendidikan di D3 Gizi ini. Ya. Oke, saya masuk ke definisi sebentar ya. Kemarin sudah sempat download dari pengantar materi saya tentang metodologi penelitian dan statistik. Sudah? Sudah download belum dari YouTube saya? Sudah? Hai, kok enggak ada yang jawab? Sudahkah? Isna sudah download kemarin?
Di-unmute dulu ya. Nah, sudah Is? Sudah dibaca? Tidak? Nah, oke lah. Baik, kita lihat ya. Sedikit-sedikit untuk mengingat dari materi saya yang kemarin ya. Nah, pengertian dasar dulu. Saya mengambil sebuah definisi menurut salah satu pakar ya, ini yang sudah banyak sekali dipakai definisinya. Apa itu penelitian? Gitu ya. Apa itu penelitian? Sutrisno ini membuat sebuah definisi bahwa penelitian itu adalah sebuah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, ini definisinya Sutrisno. Ya. Ini juga sudah ada di dalam materi saya yang kemarin itu, yang ada di YouTube itu. Ya. Kalau di materi saya kemarin yang di YouTube, ini sudah masuk di dalam manfaat atau tujuan sebuah penelitian. Menemukan teori baru, mengembangkan teori menjadi lebih luas, dan melakukan pengujian kebenaran terhadap sebuah teori yang ada. Nah, semacam itu. Ya. Nah, saudara nanti ya, bisa mengambil salah satu dari tiga tujuan ini, ya. Apakah mau menemukan sebuah teori baru atau mengembangkan dari teori yang sudah ada atau melakukan pengujian kebenaran. Ya. Kalau nanti menemukan teori baru, ini penelitiannya biasanya masuk ke dalam penelitian dasar. Nah, yang lebih banyak ya dalam penemuan teori baru itu adalah menggunakan penelitian atau masuk di dalam penelitian kualitatif. Nanti ya minggu depan kita akan membicarakan jenis-jenis penelitian. Kalau mengembangkan, ini berarti teorinya sudah ada. Teorinya sudah ada, kemudian diambil teori itu, kemudian dikembangkan, ditambahi. Misalkan variabelnya ditambah, ya. Atau katakanlah seperti teknologi pangan itu, ya, itu teorinya sudah ada. Misalkan ada pembuatan biskuit, gitu ya, biskuit apa begitu ya. Nah, kemudian ditambahi lagi dengan unsur gizi yang lain, ya, kemudian dilakukan pengujian lagi. Lah itu mengembangkan lagi atau menambah variabel-variabel penelitian. Nah, itu bisa dikembangkan. Nah, kemudian ada yang menguji kebenaran. Mengapa dikatakan menguji kebenaran? Teorinya sudah ada, tapi ya, teori itu sudah berlangsung lama. Artinya misalkan teori itu ditemukan pada tahun 1995 misalkan ya. Nah, apakah teori ini masih berlaku sampai sekarang? Contoh ya. Contohnya adalah kalau dulu orang yang memiliki pengetahuan tinggi itu pasti berpendidikan tinggi. Gitu kan dulu. Nah, sekarang dengan perkembangan waktu, perkembangan teknologi, ya, pengetahuan tentunya sudah tidak lagi menjadi dominasi dari orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Ya, nah ini sudah mulai bias kan. Nah kemudian kita mau uji nih kebenarannya ini. Ya teori yang lama ini masih nggak berlaku untuk sekarang. Nah itu bisa melakukan pengujian kebenaran. Itu ya. Nah,
Dengan definisi penelitian dari salah satu pakar yang saya ambil ini, ya, sebenarnya apa yang akan saudara lakukan di dalam penelitian? Kegiatannya apa sih? Ya, kegiatannya apa? Nah, sebenarnya kegiatan di dalam penelitian itu sudah saudara lakukan ketika saudara-saudara ini mengerjakan mata kuliah statistik yang kemarin, gitu loh. Ya, kegiatannya apa di statistik kemarin? Coba Karisma mana Karisma? Iya, Pak. Nah, Karisma, kalau di statistik kemarin kegiatannya apa saja, Karisma? Menginterpretasi data, Oh, membuat kesimpulan. oh. Sebelumnya? Itu mengetahui hipotesis rumusan masalah. Oh, kita belum masuk ke situ deh. Yang statistik kemarin, Yang statistik kemarin sampai bisa melakukan pengujian memakai salah satu uji statistik gitu loh. Apa kegiatannya kemarin? Menentukan variabel. Oh, terus? Hipotesis. Sekar. Kemarin sebelum melakukan analisa dengan menggunakan uji statistik tertentu itu, apa yang dilakukan Sekar? Halo? Ya, Pak. Apa yuk? Masa tahu-tahu kemudian dianalisa begitu saja? Harus apa? Untuk melakukan analisa harus ada apa? Harus ada data. Gitu kan? Ya. Nah, supaya ada data, apa yang harus dilakukan? Harus mengumpulkan data. Nah, jadi kalau di dalam statistik itu kegiatannya ada mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa, mengambil kesimpulan, ditambah dengan menyajikan data. Begitu kan? Nah, di dalam kegiatan penelitian itu juga semacam itu, ya. Dalam penelitian itu kegiatannya mulai dari ini di bawahnya ini ya, ada mencari, mencatat. Ini adalah proses untuk mengumpulkan data, ya. Kemudian mengolah, menganalisa, menyusun menjadi sebuah laporan. Nah, kalau di statistik kemarin itu kan kegiatannya adalah mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data atau mengambil kesimpulan data, menganalisis dan menyimpulkan data kemudian menyajikan. Nah, kalau di dalam kegiatan penelitian ini ditambah dengan membuat sebuah laporan. Nah, jadi kemarin kalau saudara-saudara itu sudah melakukan proses pengumpulan data, menganalisa, mengambil kesimpulan sampai membuat laporan, ya. Tapi kemarin nggak buat laporan kan? Nah, kalau kakak-kakak kemarin, kalau di komputer terapan itu sampai membuat sebuah laporan, gitu. Nah, sebenarnya dengan kegiatan yang kita lakukan kemarin di komputer terapan itu sama halnya sudah melakukan sebuah penelitian. Ya, tapi kemarin pembahasannya belum ada, ya. Tapi minimal kegiatan yang kita lakukan itu sudah menuju kepada kegiatan-kegiatan di dalam melakukan penelitian. Ya. Jadi saya ulang, di dalam penelitian itu nanti akan dimulai dengan
mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu alatnya apa? Nah, itu nanti harus dibahas, ya, harus diterjemahkan, ya, harus dijelaskan bagaimana cara mengumpulkan data. Ya, alat yang dipakai apa? Sumber datanya di mana? Ya. Nah, itu pengumpulan data. Kemudian pengolahan data. Bagaimana melakukan pengolahan datanya? Setelah kita punya data, cara mengolahnya seperti apa? Ya. Nah, setelah kita punya data, diolah, kemudian kita analisa. Nah, apabila nanti kita mau membuktikan tentang sebuah teori, ya, kebenarannya, benar atau tidak, nah, itu bisa menggunakan bantuan statistik. Maka analisanya bisa menggunakan analisa statistik. Ya, nanti akan kita pelajari ya, kapan menggunakan analisa statistik, kapan tidak menggunakan analisa statistik, begitu ya. Nah, kalau menggunakan analisa statistik, berarti nanti harus ada hipotesa. Kapan hipotesa itu harus dimunculkan, kapan hipotesa itu tidak dimunculkan. Ya, nanti kita bahas itu. Ya. Kemudian dari analisa itu bisa membuat sebuah kesimpulan. Ya, buat kesimpulan, kemudian setelah membuat sebuah kesimpulan, ya, tentunya sebelum kesimpulan itu perlu juga dibahas ya, kalau di dalam penelitian dibahas dengan berdasarkan teori-teori tertentu. Nah, kalau sudah semuanya siap, di hasil pembahasan bisa dibuat sebuah kesimpulan. Kesimpulan sudah selesai, buatlah laporan. Nah, secara ringkas, kegiatan di dalam penelitian adalah semacam itu. Ya, jadi seperti kakak-kakak tingkat itu sudah membuat sebuah naskah karya ilmiah, ya. Nah, naskah karya ilmiah itu sampai dibikin sebuah buku. Nah, makanya karya pertama dari mahasiswa ini rata-rata adalah karya ilmiah sebagai tugas akhirnya. Ya, makanya saya tekankan karena karya ilmiah yang akan saudara hasilkan di akhir perkuliahan di D3 Gizi itu adalah karya saudara, maka saudara harus membuatnya dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin. Karena ini karya. Ya. Karya Anda, kalau karya Anda bagus, maka karya Anda nanti akan dihargai oleh banyak orang. Bahkan nama Anda nanti akan selalu tercantum dalam sebuah penelitian kalau karya Anda menjadi sebuah rujukan. Gitu. Ya. Bisakah? Bisa, jangan takut. Ya. Anda melakukan penelitian, menemukan sesuatu yang baru, menemukan produk yang baru. Misalkan ya, ini misalkan teknologi pangan nih, membuat produk baru dari bahan yang murah di lapangan, tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat, Anda angkat menjadi sebuah produk makanan, misalkan. Ya, nah akhirnya Anda menghasilkan sebuah produk baru. Ya, produk baru. Ya. Nah, produk baru ini kemudian nanti dipatenkan. Dipatenkan ya, atau di HKI-kan. Nah, apabila saudara sudah memiliki paten, sudah memiliki HKI, maka nanti siapapun yang menggunakan produk Anda, maka Anda akan mendapatkan kompensasi sejenis royalti. Begitu kan? Ya. Jadi misalkan Anda bikin getuk gitu ya. Getuk, tapi getuk itu belum pernah ada dari bahannya, ya dari bahannya atau dari resepnya. Ya. Nah, walaupun getuk begitu ya, tapi getuk ini berbeda dengan yang lainnya misalkan. Ya, berbeda, rasanya berbeda, kemudian unsur gizinya berbeda. Nah, ini kemudian dipatenkan. Nah, kalau kemudian ada orang yang akan menjiplak getuk produk Anda ini, ya, ini harus minta izin kepada Anda, gitu loh. Nah, ini contoh sederhananya demikian. Jadi kalau Anda membuat karya
ilmiah itu dengan semaksimal mungkin dihargai oleh banyak orang, maka nama Anda akan terus tercantum di dalam di dalam karya ilmiah orang lain. Ya. Nah, maka setiap orang yang mencuplik karya Anda nanti harus mencantumkan nama Anda di dalam karyanya. Sama seperti Anda. Kalau nanti Anda mengambil teorinya si A, misalnya ini Pak Trisno tadi ya, Pak Trisno ini, Anda cuplik teorinya Pak Trisno, maka saudara punya kewajiban untuk mencantumkan nama Pak Trisno ini di dalam karya ilmiah Anda, di dalam tinjauan pustaka. Ya, masuk dalam tinjauan pustaka harus tertulis di dalam daftar pustaka. Nah, itu wajib itu. Kalau tidak, Anda nanti kena namanya plagiat, dicap sebagai plagiat. Gitu. Ya. Nah, dalam mendukung penelitian-penelitian yang kita lakukan, terutama ini di bidang gizi ya, di bidang gizi, ya, atau penelitian-penelitian gizi, maka ilmu apa sih yang harus Anda kuasai? Nah, yang pertama yang harus Anda kuasai adalah ilmu atau teori yang berhubungan dengan masalah yang Anda ambil, itu dulu. Ya. Kalau misalkan teknologi pangan, nah berarti yang harus Anda kuasai adalah ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu pangan. Gitu. Ya. Kalau misalkan di gizi klinik, nah ilmu apa yang utama yang harus Anda kuasai? Tentang dietnya. Itu harus dikuasai. Ya. Nah, kemudian ada ilmu-ilmu lain yang berhubungan dan menunjang kegiatan penelitian. Ya, misalkan ada epidemiologi. Ya, sebenarnya di dalam penelitian itu yang utama yang harus terkuasai ya, itu adalah mata kuliah epidemiologi, statistik, ditambah metodologi penelitian. Itu pendukung utamanya. Tapi jangan lupa, jangan silau dulu dengan epidemiologi, dengan statistik ya, dengan metodologi. Jangan silau dengan itu dulu. Tapi yang harus lebih tahu dulu adalah keilmuan dasarnya dari tema yang Anda angkat. Kan saya katakan pada pertemuan pertama, Anda tertarik kemana? Ya, Anda menguasai yang mana? Nah, itu adalah ilmu utamanya dulu. Ya, nah, kemudian didukung oleh ilmu-ilmu yang lain, epidemiologi, statistik, pemberdayaan masyarakat. Ini adalah ilmu pendukung ya untuk kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, untuk teman-teman yang di fokus nanti di gizi masyarakat, maka di situ tidak akan bisa lepas dengan namanya pemberdayaan masyarakat. Nah, itu harus dikuasai bagaimana menggerakkan masyarakat. Ya, misalkan bagaimana di posyandu, bagaimana mengaktifkan posyandu, bagaimana mengaktifkan kader posyandu dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah ilmu yang harus dikuasai untuk mendukung sebuah penelitian. Ya, nah ini adalah yang utama yang harus Anda kuasai. Ya, oh Pak, saya takut dengan statistik itu. Nah, kenapa? Kemarin itu kan nilainya statistik bagus-bagus kan? A, B, begitu kan? Iya, Viva. Kemarin dapat apa? Hah? Dapat A. Nah, ya. Oh, Pak, bisa enggak penelitian itu menghindari statistik? Bisa. Gitu. Maksudnya yang ditakutkan adalah uji statistiknya, begitu ya sekarang. Gitu, Is. Iya, Isna. Takut sama uji statistik begitu. Bisa enggak menghindari itu? Bisa, gitu ya. Kalau teknologi pangan menghindari statistik bisa enggak? Kayaknya enggak bisa gitu. Kalau teknologi pangan ya
sebagian besar itu ada statistiknya. Ya, kalau gizi komunitas menghindari statistik bisa nggak? Bisa, gitu kan? Nah, makanya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar jenis-jenis penelitian itu apa saja, kemudian haruskah statistik itu tercantum atau selalu ada di dalam penelitian kita. Nah, ini bisa nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Oke. Ada masalah dari sini? Sally, ada pertanyaan Sally? Belum, Pak. Belum. Sudah mulai ada gambaran atau malah menjadi kabur? Kira-kira apa yang saya lakukan nanti, begitu ya? Oke deh. Ya. Kita lanjut. Ya. Oke. Ini saya ingin memberikan lebih rinci lagi tentang yang kemarin saya gambarkan, ya. Lingkup penelitian gizi itu seperti apa? Ya, sudah saya sampaikan kemarin. Pertama adalah gizi masyarakat, gizi klinik, kemudian gizi institusi dan teknologi pangan. Ya, apa yang ada di dalamnya? Ya, apa yang ada di dalamnya? Oke. Nah, pertama gizi masyarakat. Ya, gizi masyarakat. Nah, apa itu gizi masyarakat? Ini adalah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kondisi gizi yang ada di masyarakat. Kondisi gizi yang ada di masyarakat. Ya. Baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, yang tidak boleh tinggal ini, ya, pengorganisasian masyarakat. Jadi nanti penelitian-penelitian Anda itu nanti ya solusinya atau pemecahannya pasti harus melibatkan model-model pengorganisasian masyarakat, menggerakkan masyarakat. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan penelitian pada gizi masyarakat ini? Nah, permasalahan gizi, kondisi gizi itu mencakup seluruh tahapan perkembangan manusia. Mulai dari bayi, balita, remaja, sampai dengan lansia. Semua ada masalah gizi kan? Ya, pada tahapan ini. Bayi, balita, remaja, lansia, itu semuanya ada permasalahan gizinya enggak? Ellen, coba ambil contoh. Masalah gizi pada saat balita itu apa saja? Stunting. Stunting, betul. Itu yang sekarang sedang menjadi perhatian di seluruh dunia. Ya. Kalau pada bayi apa Ellen? Gimana Ellen? Ada pendapat? Sally? Kalau di bayi? Gizi buruk mungkin, Pak. Gizi buruk. Nanti bisa dilihat ya. Bayi itu usia berapa? Gitu ya, bayi itu usia berapa? Nah, mungkin juga adalah permasalahan-permasalahan bagaimana menangani BBLR. Bisa jadi begitu kan? Nah, ada bayi dengan kasus BBLR. Bagaimana membuat bagaimana menangani, ya, memantau perkembangan atau status gizinya dan memberikan penanganan terhadap BBLR ini. Nah, itu ada. Nah, kemudian ada remaja yang kemarin baru saja kita seminarkan kemarin, ya, anemi. Nah, anemi. Anda bisa mengangkat itu. Ya. Atau pada lansia ada namanya hipertensi. Dan masih banyak lagi.
Ya, yang jelas ya, permasalahan-permasalahan di dalam gizi masyarakat itu bisa Anda lihat mulai dari bayi ada permasalahan apa ya dengan gizi pada masa bayi, pada masa balita, pada masa remaja, pada masa lansia dan sebagainya. Nah, karena di sini saya ambil contoh nih, ada stunting, anemia, hipertensi dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh saja, ya. Nah, sebenarnya kalau mau melihat masalah-masalah gizi yang dari masyarakat itu paling mudah dari mana? Ya, bagaimana cara melihat permasalahan itu? Nah, kalau Anda itu bisa atau punya koneksi ke puskesmas, ke bidan, gitu ya, ke bidan yang terdekat kalau sekarang karena masih masa pandemi semacam ini, mobilisasinya sangat dibatasi. Maka untuk mencari permasalahan gizi masyarakat, Anda bisa melihat di sekitar Anda. Dari mana? Ya, utamanya dari pemegang program kesehatan terutama ya, dari bidan desa yang ada di desa Anda. Kalau ada puskesmas pembantu, lihat di puskesmas pembantu. Kalau ada puskesmas, ya puskesmas induk, masuk puskesmas induk apabila dekat ya. Nah, itu di situ banyak sekali data-data tentang balita, remaja, lansia atau bayi hubungannya dengan gizi. Ya. Nanti mudah sekali kalau Anda punya koneksi semacam itu, ya. Atau Anda melihat data-data sekunder yang sudah dipublikasikan. Baca-baca jurnal, baca artikel, ya artikel-artikel penelitian, atau bahkan dari media massa, ya dari media massa yang menyediakan pojok-pojok kesehatan atau berita-berita kesehatan. Ini ngetren sekali loh ya sekarang ini, apalagi masa pandemi yang jadi tantangan ini sekarang adalah kondisi balita. Ini gitu loh sekarang ini kondisi balita. Nah, kondisi balita itu sekarang seperti apa? Ya, bayi balita itu kondisinya sekarang seperti apa? Karena di masa pandemi, ya tidak semua wilayah itu diperbolehkan untuk melakukan posyandu. Ya, kalau pada saat normal kemarin adanya posyandu, itu kondisi bayi balita ini terdeteksi terus gitu ya. Nah, sekarang dengan tidak semua posyandu itu diaktifkan karena masih masa pandemi, maka kita perlu pertanyakan seperti apa. Nah, ini menjadi masalah yang sangat ngetren sekali, yang bisa Anda angkat nanti dalam menjadi sebuah penelitian Anda. Gitu loh. Atau sekarang ini pada usia sekolah juga demikian. Usia sekolah, pembelajaran jarak jauh, ya, pembelajaran jarak jauh pada saat pandemi ini berpengaruh enggak dengan kondisi atau status gizinya? Makanya kayak saya tadi mendata kondisi saudara itu, berat badannya berapa, naik enggak, turun enggak, gitu kan? Nah, itu bisa juga sekarang dilakukan penelitian ya kepada anak-anak sekolah ya, sekolah dasar, sekolah menengah yang melakukan pembelajaran di rumah gitu loh. Ya. Karena yang pembelajaran di rumah bisa jadi makannya lebih banyak, tapi stresornya lebih tinggi karena sering dimarahi oleh orang tuanya ketika belajar. Bisa begitu kan? Atau kondisi orang tua juga bisa dicari nanti kondisi orang tuanya semacam apa. Ya, membelajari anak-anaknya yang sekarang di rumah yang biasanya diserahkan guru-guru itu berpengaruh enggak dengan status gizinya? Mungkin orang tuanya menjadi tambah kecil, tambah stres begitu. Nah, ini bisa menjadi
tema-tema penelitian di dalam gizi masyarakat yang sekarang menjadi trending ya karena dengan adanya COVID ini. Ya, nah, banyak sekali ya. Nah, silakan kepekaan saudara di dalam menganalisa sebuah lingkungan di mana Anda berada ini sangat diperlukan. Jadi nggak usah terlalu jauh berpikir saya mau mengambil variabel apa, saya mau mengambil tema apa. Lihat saja di sekitarnya. Ya, perlu data pendukung, silakan datang ke bidannya, silakan datang ke puskesmas, ya, bertanya-tanya. Ya. Nah, itu bisa semacam itu. Nah, itu untuk gizi masyarakat. Nah, bagaimana dengan gizi klinik? Ya, gizi klinik ini meliputi hubungan antara makanan dengan asupan nutrisi. Ya. Nah, di dalamnya itu mencakup tentang kesehatan dan penyakit yang terkait dengan gizi serta kondisi medis tertentu. Nah, artinya apa? Memang ini skupnya adalah skup pada penyakit ataupun diet dari makanan tertentu untuk orang dengan penyakit tertentu. Ya. Nah, bisa ini merupakan penyakit akut ataupun penyakit kronis. Ya. Nah, Anda perlu belajar sekarang. Ya, penyakit-penyakit yang sekarang sedang ngetren itu penyakit apa saja. Nah, utamanya adalah penyakit degeneratif. Apa itu? Ya, lihat. Yang ngetren adalah hipertensi PJK, penyakit jantung koroner ya. Itu yang penderitanya selalu naik dan selalu naik. Ya. Seakan ada hubungan kalau saudara melihat secara teori ya ada namanya kolesterol, hipertensi, kemudian PJK, gitu. Ya. Nah ini coba dilihat, ya didalami dulu ini seperti apa. Nah kemudian bagaimana membimbing dari atau menyediakan sebuah menu diet bagi penderita penyakit tertentu ini. Ya, di gizi klinik semacam itu. Ya, nah, jadi saudara-saudara ya bisa mulai melihat ya kasus-kasus penyakit kronis ataupun penyakit akut ya yang berhubungan dengan asupan nutrisi, utamanya untuk penyakit-penyakit degeneratif. Lihat saja nanti. Ya. Nah, kalau di dinas kesehatan atau di puskesmas itu selalu muncul ada 10 besar penyakit, gitu ya. Nah, itu bisa dilihat itu, ya. Ini bisa menjadi dasar Anda mengambil penelitian pada gizi klinik. Penyakit apa yang sekarang sangat ngetren sekali? Ya. Kembali hubungannya dengan makanan dan asupan nutrisinya. Ya. Tadi siapa yang mau ambil gizi klinik tadi? Halo? Masih monitor? Masih, Pak. Oh, yang mau ambil gizi klinik tadi siapa? Rani ya? Oh, Insya Allah. mau kemana Rani rencana? Tertarik kemana? Setelah gizi klinik mau pasien yang seperti apa nanti? Ada keluarga atau tetangga mungkin yang sekarang menderita penyakit degeneratif gitu? Ada yang diabetes? Ada, Pak. Ada. Nah, coba deh mulai dilihat, mulai diikuti seperti apa, ya. Karena begini, saudara-saudara di masyarakat, walaupun sekarang ini masih berstatus sebagai mahasiswa, saudara kadang akan dimintai pendapat. Kalau orang seperti saya, sakit seperti ini yang boleh dimakan apa? Itu yang paling sederhana biasanya. Ya, Rani. Pernah ditanya begitu? Pernah, Pak. Oh, nah makanya
Itu adalah hal-hal kecil latihan kita di masyarakat ya untuk memulai ya merangkai sebuah masalah-masalah tentang utamanya gizi klinik ya untuk bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian. Jangan dijawab belum tahu begitu kalau bisa ya. Minta waktu dulu, kalau perlu tanya ke dosennya. Ya, tanya dosen ini ada pertanyaan begini, Bu. Bagaimana ini? Nah, begitu ya. Nah, kemudian besok disampaikan kepada yang bersangkutan yang sakit itu yang minta saran gitu. Ya. Jangan kemudian ini saya belum dapat kuliah ini ya. Jangan. Ini latihan ya, mencari referensi yang benar-benar yang bisa nanti digunakan untuk menjawab permasalahan itu. Tapi jangan sampai salah ya. Ya. Nah, ini yang gizi klinik ya. Gizi klinik. Nah, kemudian untuk gizi institusi, bentar ya. Untuk gizi institusi, apa yang ada di dalamnya di gizi institusi? Ya, ini yang pernah saya sampaikan. Sebentar, ini share screen-nya ada masalah nih. Bentar ya. Oke. Nah, untuk gizi institusi seperti apa gambarannya? Gizi institusi ya berhubungan dengan upaya pencegahan kontaminasi ya pada pengelolaan makanan yang ada pada sebuah institusi atau perusahaan. Bisa terlihat? Belum saya slideshow, bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi pada gizi institusi ya nanti yang ada di dalamnya adalah upaya-upaya untuk melakukan pencegahan kontaminasi terhadap makanan ya, yang bisa menyebabkan penyakit yang dikelola oleh sebuah institusi atau perusahaan. Nah, saya sampaikan ya, sebuah contoh kemarin adalah full day school, ya full day school. Nah, full day school kemudian dia menyiapkan atau menyediakan makanan untuk peserta didiknya. Di manakah? Nah, misalkan di sekolah itu dia memiliki tempat untuk melakukan pengelolaan makanan sendiri, untuk menyiapkan makanannya sendiri. Ya. Nah, saudara bisa melakukan penelitian, ya, masuk di dalam lingkup gizi institusi apabila yang Anda teliti nanti adalah tentang upaya-upaya pencegahan kontaminasi. Ya, mulai dari proses pemilihan bahan makan, penyimpanan bahan makan, proses pengolahan makanan itu, ya, proses distribusinya, ya. Nah, ataupun penyimpanan makanan jadi. Nah, bagaimana mengelola ini agar tidak terjadi sebuah kontaminasi? Kontaminasi itu masuknya bibit penyakit kepada barang ya ataupun bahan yang tidak berkembang gitu ya. Kalau masuknya bibit penyakit kepada makhluk hidup yang masih bisa berkembang, ini namanya infeksi. Ya. Nah, misalkan kontaminasi pencegahan kontaminasi
apa namanya, PVC misalkan dari kemasan, ya, polivinilklorida misalkan, ya, atau bahan-bahan yang lainnya yang bisa mengkontaminasi. Bisa juga kontaminasi ini berasal dari makhluk hidup yang lain. Bisa dari manusianya sebagai pengolah ataupun serangga dan binatang pengganggu, lalat dan lain sebagainya, ya, itu melakukan kontaminasi terhadap makanan yang dikelola. Ya, ini bisa jadi, ya. Nah, atau secara garis besar atau intinya, ya, berhubungan dengan namanya Good Manufacturing Food GMP, ya. Nah, Anda bisa melihat juga nanti Permenkes tentang sanitasi makanan, ya, di dalam pengelolaan makanan, ya. Jadi bisa Anda melakukan penelitian tentang sistem distribusi makanan atau cara distribusi makanan di rumah sakit itu seperti apa. Ini bagian, kita ambil bagian, ya. Bisa juga melakukan penelitian tentang penyimpanan bahan pangan di catering, misalkan, ya. Nah, ini yang menarik. Ini yang menjadi salah satu sumber kontaminasi makanan adalah food handler. Food handler ini sama halnya dengan penjamah makanan, tukang masak gitu ya, food handler itu, tukang masak. Tukang masaknya seperti apa? Bagaimana kondisinya? Bagaimana kondisi kesehatannya? Bagaimana perilakunya? Ya. Nah, ini bisa dilakukan penelitian. Ya, misal saudara melihat di sebuah resto ataupun warung lah misalkan, ya, ini yang paling sederhana ini. Karena saking larisnya, kemudian para food handler ini, ya, food handler penjamah makanannya ini sepertinya mengabaikan syarat-syarat untuk menjadi food handler yang baik pada saat melakukan penyajian. Bahwa makanannya misalkan, ya, dekat dengan alat pernafasan dia. Kemudian ketika masak misalkan, ya, sambil bercanda, ada yang batuk dan lain sebagainya. Bahkan misalkan food handlernya itu terlihat memiliki penyakit kulit misalkan. Nah, itu bisa jadi Anda angkat menjadi sebuah tema dalam sebuah penelitian dan ditulis dalam sebuah proposal yang akan Anda tulis nantinya. Gitu. Ya. Ini skupnya lebih dalam sebuah institusi, ya, bagaimana melakukan pengelolaan makanan dalam sebuah institusi. Ya, bisa itu rumah sakit, bisa itu catering, ya. Catering yang melayani masyarakat tertentu, misalkan cateringnya perusahaan, ya, ataupun catering yang melayani masyarakat umum itu, ya, seperti ini yang sedang kakak-kakak Anda teliti itu adalah jasa akikah, itu, ya. Nah, seperti apa? Nah, dia coba untuk melakukan penelitian itu. Ya, fokusnya kembali tadi, ya, fokusnya adalah bagaimana melakukan pencegahan kontaminasi, ya, selama pengelolaan makanan. Nah, oke. Nah, berikutnya teknologi pangan, ya, teknologi pangan ini yang lebih spesifik, ya, itu berhubungan dengan penanganan makanan setelah masa panen. Ya, bisa meliputi pengawetan makanan, pengemasan, distribusi produk tertentu, penggunaan bahan pangan yang bernutrisi, ya, pengembangan produk dan lain sebagainya. Nah, ini contoh nih yang sekarang sedang tren ini kan banyak sekali tentang angkringan-angkringan, ya. Kalau Anda mengambil angkringannya, ya, pengelolaan makanan di angkringannya nanti bisa masuk ke dalam gizi institusi.
Ya. Tapi kalau kemudian yang Anda ambil adalah bagaimana kemasan produk kopi yang paling bagus, ya itu beda lagi, ya. Nah itu masuknya ke dalam teknologi pangan, ya. Produk apa namanya kemasan, ya, mengemas coklat yang disukai oleh para remaja, coklat. Bagaimana kemasan coklat yang bagus ini? Bagus dalam arti ya tetap harus sehat, gitu loh, tetap harus sehat. Ya, bukan bagus secara tampilan menarik begitu saja, tapi juga bagus secara kesehatan. Apakah kemasannya nanti kemudian bisa terabsorpsi unsur kimianya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada produk-produk susu ya. Ini bisa untuk teman-teman yang apa namanya di daerahnya itu banyak sekali peternak-peternak sapi penghasil susu. Nah, itu Anda bisa berkreasi bagaimana melakukan atau membuat produk-produk olahan susu. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga nih contoh nih adalah makanan-makanan jajanan. Makanan-makanan jajanan yang sekarang sedang digemari oleh remaja, digemari oleh anak-anak usia sekolah, ya. Misalkan Anda mau mengembangkan itu karena unsur gizinya yang ada di dalam makanan jajanan itu menurut Anda kurang bagus, ini bisa Anda kembangkan. Sempol yang sekarang ngetren, ya, digemari. Kemudian saya sampaikan kemarin, misalkan ada basreng dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau masyarakat umum, ya, seakan yang penting jadi enak di mulut hanya begitu. Ya. Tapi unsur gizinya belum dilihat. Nah, Anda punya inisiatif supaya enak tetapi unsur gizinya juga mengena, maka ini perlu ya dilakukan inovasi terhadap produk makanan ini. Nah, itu masuknya ke dalam teknologi pangan nantinya. Ya. Oke. Nah, kemudian macet lagi nih ya. Nah, dari penjelasan saya 1, 2, 3, 4 lingkup gizi ini mudah-mudahan Anda mulai bisa fokus Anda mau kemana. Karena pada pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar ya mengidentifikasi variabel mana yang bisa kita angkat nanti menjadi sebuah tema penelitian atau judul penelitian. Ya, jadi minggu depan Anda harus sudah mulai melakukan pendataan terhadap variabel yang akan Anda teliti. Ya. Nah, maka dari itu jangan hilang-hilang terus fokusnya. Ya, setelah bisa menentukan lingkup dari penelitiannya, memilih salah satu dari penelitiannya, ya, Anda mulai fokus untuk bisa menentukan nanti variabelnya apa. Oke, ini ada gambaran lagi, ya. Ini terutama untuk gizi masyarakat, ya, untuk gizi masyarakat. Ya, ini tadi sudah sedikit saya singgung ya tentang masa pandemi COVID yang sekarang sedang berlangsung ya. Nah, ini. Ya. Nah, permasalahan gizi yang ada di Indonesia utamanya ya ataupun dunia ya. Ini apabila dikelompokkan ini sebenarnya ada 3. Masalah gizi yang telah dapat dikendalikan, ya. Kemudian masalah yang belum selesai
belum selesai sampai sekarang. Kemudian masalah baru yang sekarang mengancam kesehatan masyarakat. Ya. Nah, masalah gizi yang telah dikendalikan apa? Kurang vitamin A, gangguan kekurangan yodium, KIP. Ini yang sampai sekarang sudah bisa dikendalikan, tapi belum bisa selesai, tapi masih terus ada gitu ya. Tapi sudah bisa dikendalikan ini. Nah, kalau Anda mau fokus ya permasalahan gizi yang masih ada di Indonesia ya semacam ini nih. Bagaimana konsumsi vitamin A-nya? Adakah atau seperti apa sih gangguan kekurangan yodium? Dampaknya apa? Gitu. Ya, kakak tingkat kemarin ada yang meneliti ini gangguan kekurangan yodium. Ya, berhubungan dengan kemampuan berpikir. Ya, ini. Ya, nah kemudian ada masalah yang belum selesai sampai sekarang. Apa itu? Nah, stunting. Ya, stunting. Ya, ini antara lain ya, stunting. Nah, ini apa namanya? Banyak sekali kemarin ya yang mengangkat stunting karena masalahnya terus ya menjadi trending nih stunting ya. Nah, apalagi sekarang nih kalau dikaitkan dengan masa pandemi, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi stunting? Posyandu tidak bisa berjalan secara lancar karena kondisi COVID ya. Langkah-langkah mengatasi stunting seperti apa? Bagaimana perkembangan dari balita-balita stunting kemarin? Ya. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi. Termasuk gizi kurang, anemi pada ibu hamil. Ya. Bisa juga saudara mengangkat itu. Ya. Kemudian adalah masalah baru nih. Ya. Masalah tentang gizi lebih. Nah, masalah tentang gizi lebih nih. Ya. Kalau kemarin disebutkan di seminar ada namanya triple burden. Gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi vitamin. Gitu kan kemarin? Nah, ini bisa dilihat ini. Bagaimana obesitas. Ya. Bagaimana gizi lebih, bagaimana mengatasinya, bagaimana hubungannya dengan faktor-faktor yang lain. Ini masih menjadi permasalahan-permasalahan gizi yang bisa sangat bagus untuk diangkat menjadi tema-tema penelitian. Ya. Nah, makanya tidak usah bingung, ya. Saya mau kemana, kemudian mau fokus kemana, ya. Paling tidak ini permasalahan gizi yang ada di Indonesia masih semacam ini. Ini bisa diangkat menjadi tema-tema penelitian. Nanti tinggal spesifikkan saja kalau kita sudah belajar tentang variabel. Ya. Nah, ini tantangannya sekarang ya, masih masa pandemi, bagaimana kondisi gizi anak sekarang pada masa pandemi ataupun setelah masa pandemi. Nah, karena sekarang saudara masih berada pada masa pandemi, ya Anda bisa melakukan penelitian-penelitian tentang kondisi gizi, status gizi anak pada masa pandemi semacam ini. Ya, itu sangat bagus sekali kalau saudara ngangkat ini. Ya, kakak tingkat juga ada yang sekarang ngangkat ini. Pada masa pandemi ini dia melakukan evaluasi tentang status gizi balita stunting. Sudah diangkat itu salah satunya. Ya. Oke, ini permasalahan gizi utama yang ada di Indonesia yang sangat bagus untuk bisa diangkat menjadi tema penelitian. Nah, yang kita inginkan ya dari hasil-hasil penelitian ini nanti akhirnya memang kita bisa memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada selama ini. Jadi kalau di sini ada namanya
KEP, yodium, stunting, gizi lebih, dan lain sebagainya, penelitian-penelitian yang kita lakukan ini nanti harus bisa memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah-masalah itu. Nah, makanya pada bagian akhir dari sebuah penelitian, terutama untuk mahasiswa D3, gitu ya, itu nanti harus keluar namanya saran. Kualitas dari penelitian atau kualitas dari karya ilmiah itu antara lain dilihat dari rumusan sarannya. Maksudnya bagaimana? Saran yang nanti akan diberikan dalam penulisan karya ilmiah itu memang harus menjawab dari permasalahan yang ada ini. Dan solusi yang diberikan oleh penulis itu memang bisa diaplikasikan, bisa benar-benar diterapkan di lapangan. Ya, misal, ya, kondisi stunting, ya, ataupun gizi kurang, ini masa pandemi meningkat misalkan. Anda cari di situ, ternyata memang belum tidak bisa maksimal, ya, layanan tentang gizi pada masa pandemi. Ya, analisanya semacam itu. Nah, sarannya apa supaya bisa maksimal? Caranya bagaimana? Nah, Anda tidak boleh membuat sebuah saran-saran yang tidak bisa diaplikasikan. Ya, ya, misalkan nih yang paling ekstrim, ya tetap saja masa pandemi sarannya ya tetap jalankan aja posyandunya. Nah, itu belum bisa diaplikasikan. Tapi kalau Anda detail pada saat pandemi semacam ini, ya, posyandu tetap dilaksanakan, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan, ya, dengan sangat ketat misalkan. Nah, itu sudah mulai bisa mengarah kepada solusi yang bisa diterapkan. Atau misalkan posyandunya, ya, tidak dikumpulkan tapi didatangi satu persatu oleh petugasnya. Nah, itu solusi yang bisa ditawarkan, yang bisa diaplikasikan dengan mudah. Ya. Nah, dari luaran-luaran itu memang kita menginginkan nantinya, ya, ini selain bisa memecahkan permasalahan, maka luaran yang kita dapatkan dari penelitian ini nanti akhirnya bisa membawa sebuah perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau kita membuat dengan bagus, analisanya dengan bagus, kesimpulannya nanti menghasilkan bagus, dan sarannya itu bisa diaplikasikan, gitu ya, maka saudara akan sangat berperan di dalam perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan. Apalagi kalau saudara tadi yang di teknologi pangan itu mampu menghasilkan produk-produk baru, nah, ya, tentunya pengetahuan tentang pangan dari masyarakat ini nanti akan semakin bertambah. Ini yang kita inginkan. Ya. Nah, ipteknya bagaimana? Kalau memang saudara nanti bisa menghasilkan alat, bisa menghasilkan metode yang baru, ya tentunya juga akan memperbaiki ilmu dan teknologi yang sekarang ada di masyarakat. Ya. Anda jangan berpikir ini muluk-muluk ya untuk mahasiswa gizi, enggak juga, karena mahasiswa gizi punya potensi besar di dalamnya ini. Ya, terutama yang sangat terbuka lebar, ya, ini adalah inovasi-inovasi produk makanan. Ya, karena makanan itu tidak akan ada habisnya selama orang hidup, itu makanan akan terus ada. Nah, itu perlu inovasi-inovasi. Ya, nah, oke. Oke, nah, ini saya sampaikan ya secara garis besar dulu bagaimana sih untuk melakukan sebuah penelitian, rentetannya itu seperti apa.
Ya. Nah, untuk melakukan penelitian, ini bisa tergambarkan menjadi sebuah siklus. Kalau sebuah siklus itu berarti memang tidak akan ada habisnya. Ya, ini mulainya dari mana? Ini mulainya dari nomor 1 ini. Ya, dari nomor 1 ini. Ya. Yang pertama, ya, penelitian itu dimulai dari adanya masalah. Ya. Jadi jangan melakukan penelitian tanpa ada masalah, ini susah sekali. Ya, susah sekali. Ya. Maka lihatlah di sekitar saudara ada masalah apa yang bisa untuk diselesaikan atau ada kemungkinan untuk bisa diselesaikan. Ya. Nah, ini lihat masalahnya. Lihat masalah. Ini siklus secara sederhana ya. Ya. Oke. Tentukan masalah dulu, kemudian buat hipotesa. Hipotesa apa harus ada? Apa selalu harus ada? Nah, nanti kita akan lihat pada jenis-jenis penelitian apakah hipotesa itu harus selalu ada. Tapi kalau kita berpedoman kepada sebuah karya ilmiah, maka hipotesa itu harus ada memang. Cuma nanti perlu dilakukan pengujian atau tidak. Gitu. Ya, hipotesa itu harus ada. Kenapa? Karena hipotesa ini adalah jawaban sementara atas masalah yang ada. Gitu loh. Ya. Jadi saya katakan tadi bahwa hipotesa adalah salah satu komponen di dalam karya ilmiah. Ya, walaupun tidak dilakukan pengujian, tapi hipotesa itu wajib ada karena peneliti yang tahapan pertama sudah melakukan perumusan masalah. Ada masalah dan harus dijawab oleh peneliti. Nah, jawaban itu adalah jawaban sementara, itu namanya hipotesa. Nah, kemudian kita menentukan namanya desain penelitian. Ya, ini minggu depan yang kita pelajari ya, desain penelitian. Menggunakan desain penelitian yang seperti apa nanti? Ya. Nah, kemudian setelah ini selesai, kita melakukan pengukuran. Ya, pengukuran atau pengambilan data. Ya, pengambilan data, ini sama ya, pengukuran, pengumpulan data, analisa data, generalisasi. Ya, pengumpulan, pengolahan data, kemudian menganalisa. Ya, analisa ini bisa menggunakan statistik. Kalau menggunakan statistik, maka nanti bisa menggunakan bisa dilanjutkan dengan namanya generalisasi. Nah, saudara sekalian, kalau ini kita pilah begitu ya, kita berikan garis mana tadi. Nah, kita beri garis begini ya, tarik begini. Nah, sini ya. Mulai dari menentukan masalah, membuat hipotesa, menentukan desain penelitian, ya. Ini adalah bagian pertama. Bagian pertama. Ini yang disebut dengan proposal. Nah, di sini proposal. Ya, proposal. Ya, jadi kita sudah rinci di dalam proposal itu masalahnya apa, cara mengambil datanya bagaimana, ya, kemudian alat yang digunakan apa. Ini di dalam lingkup ini, di proposal. Nah, kalau proposalnya sudah selesai, kita lanjutkan dengan melakukan pengukuran dan pengambilan data. Ini adalah bagian yang kedua. Nah, bagian kedua. Ini sudah namanya penelitian lapangan ini. Ya, ini bukan lagi proposal. Ya, itu proposalnya ada di sini. Ya, kemudian mulai melakukan penelitian di sini. Ya, nah di proposal harus sudah lengkap ini. Ya, proposal ini harus lengkap, walaupun hanya sampai pada desain penelitian. Tapi di sini ini sudah lengkap ini, harus sudah lengkap, cara pengambilan datanya bagaimana, cara mengolah datanya bagaimana, kemudian cara menganalisnya bagaimana. Itu di sini. Sudah masuk di sini. Ya.
Kalau yang di sini, ini adalah action-nya. Ini sudah action ini. Ya, ini sudah action. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih detail ya, nanti pertemuan berikutnya, bedanya antara proposal dengan laporan penelitian itu seperti apa. Nah, ini nanti akan berlangsung terus-menerus, maka disebut dengan sebuah siklus. Hasil akhir dari penelitian ya sudah disimpulkan. Nanti di sini pasti masih muncul masalah dalam perkembangannya. Masalah itu diangkat untuk diteliti lagi. Terus-menerus semacam itu secara umum. Nah, yang tidak kalah menariknya bahwa seluruh tahapan di dalam penelitian ini bersumber dari teori. Nah, bersumber dari teori. Ya, dari sebuah referensi, dari sebuah buku atau jurnal penelitian. Maka dari itu, sebelum memulai untuk melakukan pembuatan proposal atau skala besar melakukan penelitian, kuasai dulu teorinya. Teori yang mana? Teori sesuai dengan tema yang Anda angkat. Yang tadi saya sampaikan. Ya, saya ingin ke stunting, Pak. Nah, pelajari, kuasai tentang stuntingnya. Teori-teori tentang stunting dipelajari semua. Ya, saya ingin masuk ke obesitas, Pak. Saya ingin masuk ke gizi klinik yang diabetes, Pak. Nah, kuasai teori tentang diabetes dan diet diabetes. Saya ingin bikin ya bolu, gitu ya, bolu. Kuasai bagaimana membuat bolu, bagaimana teorinya, bagaimana bahannya, bagaimana membuat bolunya. Bagaimana melihat kualitas bolu dan lain sebagainya. Ya, ini semuanya berasal dari teori. Makanya kalau teorinya tidak Anda kuasai, Anda nanti tidak bisa melaksanakan penelitian dengan lancar. Ya. Nah, yang update itu yang mana? Teori-teori itu yang update. Teori yang update itu adalah teori-teori yang berasal dari penelitian. Maka saya selalu menyarankan bahwa yang utama untuk bisa melihat perkembangan sebuah teori itu ya dari artikel penelitian yang sudah terpublikasikan. Ya. Oke. Nah, berikutnya kalau saya pakai ini selalu mati. Oke. Berikutnya saya ingin menayangkan beberapa contoh ya. Beberapa contoh judul penelitian gizi yang sudah terpublikasikan. Ada kendala ini. Nah, ini saudara-saudara. Bisa terlihat ini? Halo? Terlihat nggak? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Ya, bentar. Oke, terlihat ini? Contoh judul penelitian. Ya, Pak. Nah, ini URL-nya ya, kita coba lihat ya di sini ya. Ini harus stop dulu. Sabar.
Ini banyak contoh ya, contoh-contoh yang judul-judul penelitian yang sudah terpublikasikan. Oke, nih terlihat? Halo, terlihat? Sharon terlihat, Sharon? Lihat, Pak. Nah, ini Pak. jurnal dari Litbang Depkes ya. Ini untuk penelitian-penelitian gizi dan makanan. Ya. Ini kita coba. Nah, ini contoh nih. Contoh judul. Kecukupan energi dan pola kegiatan remaja laki-laki. Ya. Kemudian ada pengaruh pemberian vitamin A. Ini yang sekarang nih. Bisa status gizi anak sekolah dasar. Bisa ya, status gizi. Kemudian ini yang eksperimen ini. Pengaruh konsumsi tempe terhadap suplemen zat besi pada tikus. Ini uji coba ini, ya. Terus ini pemulihan gizi buruk pada anak balita. Gambaran status gizi balita. Ya. Ntar ini gizi-gizi komunitas nih ya. Oke. Kebutuhan energi wanita menyusui. Ya. Kemudian ini kandungan garam natrium klorida dalam beberapa makanan jajanan. Bisa juga yang dilihat bukan natrium kloridanya, misalkan ada bahan pengawetnya. Ya, ini bisa diangkat. Nih, kadar zat gizi makanan olahan atau jajanan khas. Nah, ini kalau sekarang kalau di Pare gitu ya, di Kediri, ini yang ngetren adalah makanan-makanan khas Bandung. Nah, itu bisa juga diangkat ya. Ya. Oke. Dan banyak lagi di sini. Nah, makanya nanti silahkan ya untuk bisa memberikan inspirasi ya. Anda bisa melihat judul-judul penelitian itu salah satunya adalah pada jurnal Litbang Depkes ini. Ya, dilihat judulnya, oh tertarik, kemudian di download, dibaca lagi. Nah, saran saya yang mudah itu di dalam penelitian itu selalu ada kekurangan. Gitu ya. Dalam penelitian itu selalu oleh peneliti ditulis kekurangan penelitian atau saran untuk peneliti yang lain. Nah, itu bisa dilihat. Itu bisa diambil untuk menjadi tema penelitian. Kekurangan dari penelitian terdahulu itu apa? Ataupun saran untuk peneliti yang akan datang itu apa. Nah, itu sebenarnya cara mudah untuk menentukan tema penelitian. Ya, bisa diambil dari situ. Nah, kuncinya adalah saudara harus sering untuk membaca jurnal-jurnal penelitian. Sekarang sangat tidak dibatasi aksesnya, maka dari itu ya jangan dibuang kesempatan ini.
Jangan menggunakan alasan, loh Pak, saya tidak bisa ke perpustakaan, bagaimana membaca? Sekarang kan nggak boleh masuk dulu. Lah tidak, ya. Sekarang akses ke jurnal-jurnal penelitian, bahkan e-book, ya. E-book itu udah banyak sekali. Ya, maka dari itu Anda sangat terfasilitasi, walaupun sekarang masa pandemi, saudara belum boleh untuk bertatap muka. Oke? Kira-kira ada gambaran? Halo? Ellen kok serius sekali, Ellen? Ada gambaran, Ellen? Semakin ada gambaran atau semakin membingungkan? Karisma, semakin bingung atau semakin tergambar? Bingung, Pak. Bingung. Nah, mudah-mudahan kalau bingung berarti sudah mulai masuk ke dalam situ. Bastia itu sampai menerawang jauh ke atas itu. Dapat inspirasi, Bas? Masih Pak mencari inspirasi yang pas buat saya itu apa? Tapi minggu depan kita harus sudah mulai masuk loh ya. Minimal 4 lingkup tadi, 4 lingkup penelitian itu Anda sudah mulai harus fokus. Kemudian nanti kita melakukan pendataan variabel. Nah, kalau Rani sudah mulai nih. Ya, Ran? Mau DM atau PJK, Ran? Bingung, Atau Pak. hipertensi, Ran? Masih bingung, Pak. Oh, bingung. Sharon bingung juga. Ya, Ren? Iya, Pak. Oh, Sharon mau apa sih? Mau kemana dari 4 itu? Rencana? Di masyarakat, Pak. Masyarakat, ya. Ya. Silakan, ya. Harus segera memfokuskan diri. Karena setelah minggu depan kita belajar tentang jenis-jenis penelitian dan pendataan variabel, minggu berikutnya kita sudah masuk di dalam penulisan judul, menuliskan rumusan masalah, ya, menuliskan tujuan penelitian dan seterusnya. Itu sudah mulai. Kalau saudara nanti tidak segera fokus, maka Anda nanti akan tertinggal. Itu maneman. Ya, paling enggak kalau minggu depan sudah melakukan pendataan variabel, ya, minggu depannya kita berlatih untuk merumuskan sebuah judul, gitu, atau tema lah paling tidak. Judul bisa belakangan, tema, gitu, ya. Nah, kemudian kita nulis, ya, menuliskan latar belakangnya, latar belakang masalahnya, menuliskan rumusan masalahnya. Nah, itu akan kita lakukan secara bertahap. Ya, sehingga kalau pada saat itu Anda belum fokus, belum memiliki variabel penelitian, ya Anda nggak akan bisa nulis. Oke. Oke deh, silahkan merenung kembali. Ingat, minggu depan sudah kita melakukan pendataan variabel serta belajar tentang jenis-jenis penelitian. Oke? Halo? Pertemuan hari ini cukup. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Belas atau jelas? Vera, Novita Vera. Gimana? Oke. Nah. Oke, jangan keluar dulu. Sebelum berakhir saya mau ambil fotonya. Coba dinampakkan ya.
Di-on-kan videonya. Ini untuk absensi saya ya. Yuk, silakan videonya di-on-kan dulu. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Bentar ya, saya pindah dulu. Oke, berikutnya yang kedua. 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih perhatiannya hari ini. Pertemuan kita sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan segera saudara bisa fokus kepada rancangan penelitian saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang.